Iran sedang berada di persimpangan jalan yang sangat krusial, dari ketegangan militer yang meningkat dengan Israel, manuver program nuklir yang bikin dunia ketar-ketir, hingga kondisi ekonomi domestik yang sedang dihantam inflasi gila-gilaan. Apakah kita sedang melihat awal dari konflik besar di Timur Tengah, atau justru Iran sedang menyiapkan strategi diplomasi baru? Di video kali ini kita akan bedah fakta-fakta terbaru dari laporan Al Jazeera, BBC hingga Wall Street Journal. Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas salah satu topik yang paling panas di peta geopolitik dunia, Iran. Kalau kalian baca berita belakangan ini, nama Iran gak pernah absen dari headline. Ada banyak layer yang terjadi di sana, mulai dari suksesi, kepemimpinan pasca kecelakaan helikopter mendiang Presiden Raisi, hingga perang bayangan dengan sekutu-sekutu barat. Kita sudah merangkum data dari berbagai sumber kredibel untuk memberikan kalian gambaran utuh tentang apa yang sebenarnya terjadi di Teheran. Mari kita mulai. Eskalasi regional dan hubungan dengan Israel. Berdasarkan laporan Al Jazeera dan CNN, fokus utama saat ini adalah perang proksi yang kini mulai bergeser menjadi konfrontasi langsung. Ketegangan meningkat. Iran terus memberikan dukungan kepada kelompok Axis of Resistance seperti Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, dan Houthi di Yaman. Serangan balasan. Dunia masih memantau bagaimana Iran merespon serangan-serangan yang menargetkan kepentingan mereka. Analisis dari BBC menunjukkan bahwa Teheran berada dalam posisi sulit. Mereka harus membalas untuk menjaga harga diri, tapi mereka juga tidak ingin perang terbuka yang bisa menghancurkan ekonomi mereka sendiri. Program nuklir yang menjadi sorotan dunia. Laporan dari Wall Street Journal menyoroti kekhawatiran Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Pengayaan uranium. Iran dilaporkan terus meningkatkan pengayaan uranium mereka hingga mendekati level senjata 90%. Meskipun Iran bersikeras ini untuk tujuan damai, negara-negara barat melihatnya sebagai ancaman yang nyata. Kebuntuan diplomasi. Negosiasi nuklir JCPOA hampir bisa dikatakan mati suri. Tanpa kesepakatan baru, sanksi ekonomi terhadap Iran tidak akan dicabut dalam waktu dekat. Dinamika politik dalam negeri. Pasca meninggalnya Ibrahim Raisi, struktur politik Iran mengalami keguncangan kecil namun signifikan. Pemilu dan legitimasi. Pemilihan presiden baru memunculkan perdebatan antara faksi konservatif garis keras dan kelompok reformis. BBC mencatat adanya penurunan antusiasme pemilih karena rasa frustasi masyarakat terhadap kebebasan sosial. Isu hak asasi manusia. Gerakan Women, Life, Freedom mungkin tak lagi memenuhi jalan, namun semangat perlawanan terhadap aturan hijab ketat dan resepsi keamanan masih sangat terasa di bawah permukaan. Krisis ekonomi dan sanksi. Menurut data yang dihimpun CNN dan WSJ, ekonomi Iran sedang tercekik. Mata uang jatuh, nilai rial terus merosot tajam terhadap dolar Amerika. Ini menyebabkan harga barang pokok melambung tinggi. Ketergantungan pada Tiongkok. Untuk mengakali sanksi berat, Iran mengandalkan penjualan minyak ke Tiongkok dengan harga diskon. Namun ini membuat ekonomi Iran sangat bergantung pada kebijakan luar negeri Beijing. Jadi apa artinya semua ini bagi kita? Iran bukan sekadar negara di Timur Tengah. Mereka adalah pemain kunci yang bisa menentukan harga bensin di kendaraan kalian atau stabilitas keamanan dunia. Jika ketegangan dengan Israel pecah menjadi perang total, dampaknya akan terasa hingga ke Indonesia melalui kenaikan harga komoditas dan energi. Namun di sisi lain, ada harapan tipis pada jalur diplomasi jika kepemimpinan baru Iran memilih untuk lebih terbuka demi menyelamatkan ekonomi mereka. Itu dia rangkuman situasi terkini di Iran. Menurut kalian, apakah Iran akan tetap pada garis kerasnya atau mereka akan mulai melunak demi mencabut sanksi ekonomi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like kalau kalian suka pembahasan mendalam seperti ini dan subscribe supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.